Oke kan, kita jumpa lagi dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai audio yang bersuara sember. Jadi kalau kalian mengalami ampli ataupun speaker kalian yang menghasilkan suara sember ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke? Pertama-tama kita bahas dulu bagaimana sih audio yang disebut sember ini. Jadi, perangkat audio dikatakan menghasilkan suara yang sember yaitu ketika suara musik yang dihasilkan dari perangkat audio kalian ini juga menghasilkan suara-suara lain. Lebih tepatnya suara-suara aneh. Bisa aja seperti suara-suara gesekan angin ataupun suara benda yang ikut bergetar. Jadi mungkin ketika speaker ini bergetar, kan speaker kan bergetar tuh, menghasilkan getaran sehingga timbul frekuensi. Saat speaker ini bergetar, mungkin ada komponen lain di dalam speaker kalian yang ikut bergetar. Nah, bagaimana suara sember ini bisa terjadi dan apa-apa saja penyebabnya? Kita masuk dulu penyebab yang pertama. Bisa saja dari hardware ya, ataupun perangkatnya. Box speaker yang tidak kokoh sering menjadi penyebab perangkat audio bersuara sember. Bisa saja dari teknik pengeleman yang kurang bagus ataupun bahannya yang kurang tebal, ya terlalu tipis maksudnya ya. Bisa juga karena bahannya yang lunak. Contohnya kalau dari MDF dengan particle board atau apa yang biasa multiplex, itu kan lebih lentur multiplex. Jadi kalau kalian pakai multiplex, ya saya sarankan diberi bracingnya lah, tulang-tulang gitu ya. Karena box yang tidak kokoh ini bisa bergetar sisi-sisinya sebagai akibat dari bergetarnya komponen speaker ya. Itu kalau speaker kecil ya anggap saja biasa. Tapi kalau speakernya udah besar kan getarannya bisa mengganggu sekali tuh. Jadi mungkin suaranya bakalan sember gitu ya. Namun selain box yang tidak kokoh ini, ada juga penyebab lain yang bisa terjadi. Meskipun box yang digunakan itu kokoh secara fisik, namun penggunaan box yang tidak sesuai dengan komponen speaker yang digunakan dapat menghasilkan suara-suara aneh seperti suara angin. Ini bisa terjadi pada box dengan round port ya, ataupun lubang angin dengan pipa. Sistem pipa itu, pipa PVC. Ukuran port ini tentunya nggak dibuat sembarangan, sama pastinya ada hubungannya dengan frekuensi ya. Jadi ya harus disesuaikan antara frekuensi tuning boxnya, tuning portnya, dan frekuensi terendah yang bisa dihasilkan speaker tersebut. Contohnya nih, sebuah box yang didesain untuk speaker tertentu dengan frekuensi bass terendah hanya sampai 100 Hz. Jadi ketika kita pasang speaker yang mampu reproduksi bass katakanlah sampai 35 Hz, maka itu boxnya nggak akan maksimal untuk menghasilkan frekuensi terendah tadi di 35 Hz tadi. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau semakin rendah frekuensi maka semakin sedikit getaran per detiknya. Jadi kalau misalnya 100 Hz begini, 100 getaran per detik, maka kalau 20 Hz berapa tadi? 35 Hz akan semakin liar ya daun speakernya. Jadi akan semakin liar, maka hembusan-hempasan anginnya ini mungkin akan dipaksa untuk keluar dari port ataupun lubang angin tadi. Itu yang sering saya temukan menyebabkan suara-suara gesekan angin. Kalau speakernya misalkan subwoofer 6 inci itu nggak terlalu gimana. Tapi kalau udah sampai 12 inci kan bisa sampai 35 Hz. Suara low bassnya itu bakalan nggak enak lah. Karena suara angin semua didesak untuk keluar dari round portnya. Nah seperti itulah kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah amplifier ya. Amplifier di sini berperan penting untuk menghasilkan suara yang bagus dan semirip mungkin dengan suara aslinya. Itu sudah pasti ya.
Beberapa kendala teknis pada amplifier dapat mengakibatkan suara yang dihasilkan menjadi cacat ataupun sember ya. Contoh paling sederhana adalah saat amplifier mengalami klip. Bagi yang belum tahu apa sih klip ini, secara sederhananya klip itu bisa terjadi karena sebuah amplifier dipaksa untuk menghasilkan daya yang melebihi kemampuan ampli tersebut. Jadi sinyalnya itu, kalau saya gambarkan sinyalnya itu tadi yang seperti ini, maka akan terpotong atas dan bawah puncaknya. Namun, ada kalanya amplifier ini klip walaupun belum melebihi kemampuan dari ampli tersebut. Jadi, kalau biasanya ini kasusnya tegangan yang drop ya. Saya biasa menemukan ini. Dan pastinya kalau tegangan yang drop ini, ampli jadi klip, maka akan membuat suaranya berubah, bahkan bisa jadi sember. Ini sering saya temukan seperti ini ya. Ya kenapa gitu bang? Ya ini bisa diibaratkan seperti contohnya aja nih, kalau kamu disuruh bekerja keras, padahal ya katanya belum makan ataupun mungkin lagi puasa gitu ya, maka tenaga yang kamu butuhkan untuk bekerja itu pastinya nggak cukup kan? Pasti perutnya keroncongan gitu. Gak usah ketawa, ini serius. Terlepas dari trafo ataupun power supply yang besar, itu sebabnya kenapa ampli-ampli build up ataupun ampli lapangan membutuhkan elko yang panjang ataupun yang banyak berderet ya, besar-besar dan banyak. Karena selain fungsi elko ini untuk memfilter tegangan, tapi juga untuk menyimpan. Jadi suatu saat ketika ampli kalian dibutuhkan untuk menghentak bass dengan tiba-tiba, maka tenaganya akan selalu ada disimpan di elko gitu ya, akan selalu ada. Jadi begitu dia tiba-tiba butuh nih, misalnya ini tegangan segini, kalau bass kalian ingin dihentakkan, maka ini kan bakalan ada lonjakan sedikit. Jadi kalau elko-nya mumpuni, lonjakan ini bakal bisa diredam sedikit. Jadi suaranya yang dihasilkan bass itu tidak brek gitu, tapi langsung boom. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kualitas dan keaslian komponen yang dipakai tentunya. Kita nggak boleh menutup mata ini kalau soal kualitas komponen yang dipakai ini. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan. Jadi bukan hanya soal kejernihan suara ataupun clarity saja ya, tapi sebagus apapun ampli yang disimulasikan pada rancangan si perancang, kalau ujung-ujungnya pakai komponen misalkan multi-layer kapasitornya, pasti suaranya bakal ya gitu sesuai dengan harganya. Ya mungkin bisa dilihat desain-desain ampli yang bermerek, walaupun hanya menggunakan chip sekelas TDA, tapi komponen yang dipakai misal kapasitor itu minimal MKM gitu ya. Ya kan, Made siapa kemarin yang membongkar speaker Bose kemarin, Made? Ayo komen di bawah Made. Kan sama ibarat kayak beli timah. Kalau timah murah kita solder, itu hasilnya jelek. Kalau timah yang agak bagus kita solder, nyolder pun gampang. Apalagi hasilnya kan mengkilap begitu. Seperti itu kira-kira. Dan itu juga yang membuat barang-barang jualan saya di Tokopedia Barlex Audio mungkin agak mahal. Karena memang komponen yang dipakai ya kategori bagus lah. Ya memang agak sedikit jualan sini. Apa-apalah ya. Kalau kalian mau beli barang-barang yang saya buat ataupun PCB yang saya rancang, bisa langsung ke Tokopedia Barlex Audio. Lalu apakah kualitas komponen saja udah cukup? Nggak juga kan? Kualitas PCB juga sangat mempengaruhi di sini. Kualitas PCB bukan hanya soal kekuatan saja, tapi soal kualitas jalurnya. Jalur pada PCB harus dapat menjadi penghantar yang baik dan juga kuat serta kokoh konstruksinya. Tetapi juga harus menjadi isolasi yang baik saat ada beberapa jalur berdekatan, sehingga tidak saling interferensi sinyal ya. Kalau udah interferensi sinyal bukan hanya dengung, suara sember juga bisa ya. Bahkan mungkin bisa korslet. Saya ingat dulu waktu memperbaiki speaker aktif merek P ya, buatan lokal. Saya solder dikit, jalurnya langsung gosong.
udah siap di solder, saya mau pasang, bautnya kekencangan dikit, masa konektornya jalurnya itu bisa langsung terangkat, saya solder lagi langsung putus jalurnya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalkan di subwoofer aktif, misalkan nih kalian mau bikin speaker subwoofer aktif, kan bagusan kalau pakai PCB yang kualitasnya oke. Soalnya itu nanti bakalan bergetar-getar, bakalan digebukin bass terus, jadi dia bergetar-getar gitu. Kalau pakai PCB yang gampang jalurnya terangkat kan suaranya bukan hanya sember, bisa dengung juga nanti kalau udah jebol, putus jalurnya kan. Oke, itu semua tadi kan penyebabnya suara sember berdasarkan hardware-nya. Namun ada juga nih hal-hal lain selain hardware. Contohnya seperti kasus pada box speaker tadi. Anggap saja box dan speaker yang digunakan sudah fix dan boxnya kita anggaplah kokoh. Namun jika frekuensi rendah atau bass pada equalizer diatur berlebihan, maka ada kemungkinan suara akan sember karena speaker dan boxnya tidak didesain untuk menghasilkan frekuensi yang paling rendah tadi. Nah, ini contohnya paling sering terjadi nih. Kalau misalkan kalian ingin membuat subwoofer aktif, speaker subwoofer aktif gitu ya, kalian beli filter subwoofernya beda, kalian beli amplinya beda, kalian pesan boxnya pun beda, itu biasa terjadi nggak matching antara frekuensi dari si subwoofernya dengan boxnya. Apalagi kalau boxnya ini nggak dirancang sedemikian rupa. Misalkan di filternya bisa sampai bumi, artinya di frekuensi 30-an lah, 30 Hz ya. Sementara boxnya itu dituning di 100 Hz. Ya nanti yang keluar suara angin terus. Padahal boxnya kokoh ini. Speakernya juga bagus. Tapi karena nggak cocok frekuensinya, bisa nanti yang keluar angin seperti yang kita ceritai tadi. Kemudian nih, ada penyebab lain yaitu faktor dari gain. Bagi yang belum tahu apa itu gain, jadi gain itu adalah seberapa besar penguatan. Jadi penguatan ampli ataupun penguatan preamp, penguatan low pass filter gitu ya. Contohnya ini pada dunia audio, kalau misalkan kita ingin membuat preamp pakai op-amp, IC op-amp, kita buat penguatan 2. Jadi artinya kalau kita beri input sinyal dia di 0,5 volt, maka outputnya nanti dikuatkan 2 kali. Berapa itu? 1 volt ya. Nah, jika di perangkat-perangkat kalian setel gainnya berlebihan ataupun terlalu tinggi, ini sering berakibat ampli itu akan menghasilkan suara yang nggak bagus ataupun cacat ataupun klip ya. Dan pastinya akan membuat suara audionya itu menjadi sember gitu, distorsi lah. Nah, kalau di perangkat-perangkat yang sudah ada tulisan gainnya, maka diharapkan hati-hatilah mengatur gain ya. Kan sudah ada ditulis di situ gain. Beda ya, kalau gain itu dengan volume harusnya beda, tapi kadang-kadang pabrikan ini menganggap volume dan gain itu sama. Itu biasa pada barang-barang murah ya. Paling gampang itu di mixer sudah ada ditulis gain. Apalagi kan di dunia audio ini kan banyak produk-produk yang beraneka ragam mereknya itu, dan pastinya kadar gainnya kan beda-beda. Jadi saya pastikan biasanya sih yang paling aman itu membeli, kalaupun terpaksa kit demi kit itu dengan merek yang sama gitu ya, dengan satu merek, karena gainnya sudah bisa dipastikan cocok lah gitu, nggak berlebih. Jadi sering banget saya jumpa itu produk pasaran itu misalkan tone control ataupun filter subwoofer, apalagi ampli subwoofer aktif tuh kemarin apa yang Sigiclear, dia hanya ada IC petak dan tiba-tiba diberi transistor final, itu gainnya biasa itu tinggi. Jadi kadang pembeli ini nggak ngerti ya, karena gain dibawa dipasang ke rumah, dia bilang suaranya nggak enak, sember. Ternyata cuman masalah gainnya kebesaran. Jadi amplinya itu sebentar aja udah klip, suaranya jadi serak, sember.
Oke kan, itu dia tadi pembahasan mengenai suara speaker yang sember ataupun ampli yang sember. Semoga setelah menonton ini kalian mengetahui apa-apa saja sih langkah untuk mengatasi suara sember ini. Apa karena overgain mungkin, atau ya kalau overgain tinggal dituruni aja gainnya. Silakan kalau di filter subwoofer ataupun tune control, pelajarilah cara menurunkan gain ataupun cari di mana titik resistor gain gitu ya untuk menurunkan gain supaya nggak over. Kemudian kalau masalahnya adalah klip, pastikan dulu ukur tegangan di amplinya. Kalau misalkan drop, maka langkahnya mungkin bisa diatasi dengan menambahkan elko power supply. Jadi tegangannya nggak drop, dan kalaupun dia ngebas bisa cukup ya, tegangannya nggak langsung drop langsung, itu bisa membuat suara sember. Dan yang kemudian kalaupun urusan speaker dan box, ya pastikan speakernya kokoh dan matching frekuensinya dengan speaker yang dipakai. Apalagi soal frekuensi ini kan, berapa volume ruang di dalam box speaker tersebut sangat berpengaruh. Lalu elko juga sering sih menjadi penyebab sember, suara sember. Mungkin karena kering ya. Itu biasa di elko apa ya? Elko kopling ya. Di elko kopling biasa pada tune dan power ampli kalaupun kelas A ya mungkin. Oke, sekian dulu kan. Jangan lupa di like. Kalau berguna, share video ini. Kalau kalian ingin lihat video-video berikutnya tentang tips ataupun perakitan ampli, tune control, subwoofer, dan lain-lainnya tentang audio, silahkan subscribe di bawah yang tombol merah. Sekali aja, jangan 2 kali. Nanti jadi balik lagi unsubscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu.